My name is Muhammad Yusuf. I'm from English Literature. So today I would like to discuss and share tips about how to make the correct of formal reports and proposal. So so now we'll explain about how to make a good and clear business report business and proposal. Saya jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat laporan bisnis dan proposal yang baik dan benar. So sebelum kita mengetahui apa itu, jadi sebelum kita membuat laporan bisnis dan proposal, kita harus mengetahui apa itu laporan bisnis atau business report. So laporan bisnis adalah presentasi fakta yang terorganisir dan objektif yang diperlukan untuk pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Jadi laporan bisnis ini biasanya berisi tentang informasi dan pendapat sebagai hasil penyelidikan dan pertimbangan yang cermat. Jadi dengan tujuan untuk memajukan operasi bisnis suatu organisasi di sektor swasta dan publik dalam pemenuhan tujuannya. Jadi biasanya laporan bisnis ini digunakan dalam dunia bisnis. Jadi I will give you example. Misalnya ketika kita ingin mengetahui laporan mengenai hasil penjualan dari perusahaan kita pada bulan yang kita tentukan. Maka kita akan menggunakan laporan bisnis ini atau business report ya. Jadi maka orang yang bertugas membuat laporan bisnis ini dan business report akan menganalisa dan menghitung jumlah hasil penjualan pada bulan tertentu di perusahaan kamu. Jadi cara menghitungnya akan menggunakan laporan bisnis atau business report. Dan ada juga yang namanya business proposal. So business report dan business proposal adalah berbeda. Perbedaannya adalah business report itu lebih berfokus pada memberikan informasi, penyampaian fakta, data, dan juga hasil analisis yang berkaitan dengan suatu masalah atau situasi dalam perusahaan. Sedangkan business proposal itu mengusulkan solusi atau proyek tertentu dengan tujuan untuk memperoleh persetujuan atau dukungan dari pihak yang lebih tinggi atau pihak eksternal. Jadi business proposal ini adalah contohnya permintaan izin dari pelaksanaan suatu kegiatan tertentu. Jadi contohnya ketika kamu ingin mengembangkan sebuah aplikasi ke dalam sebuah perusahaan, maka kamu harus menggunakan business proposal agar permintaan kamu akan diterima oleh perusahaan. Dan sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat business report atau proposal yang baik dan benar. So first, you have to know about the structures of a business report, and so you can make a business report more clearly and so the reader can understand what you make. So kamu harus mengetahui apa itu struktur dari business report agar laporan kamu itu menjadi lebih tertata rapi dan mudah dimengerti oleh pembaca. Dan juga struktur business report itu adalah, yang pertama adalah introduction. So introduction ini adalah berisi tentang informasi dan latar belakang untuk mempersiapkan pembaca untuk temuan pada laporan bisnis. Jadi introduction ini berisi tentang laporan bisnis yang diperlukan. Pada bagian struktur ini dijelaskan mengapa kamu menulis laporan tersebut, menjelaskan tujuan utama dari laporan, misalnya untuk menganalisa suatu masalah tertentu pada perusahaan. Dan struktur yang kedua adalah metodologi. So pada bagian ini laporan menjelaskan bagaimana informasi sekunder dikumpulkan dan juga meliputi metode, alasan metode, peserta, prosedur pengumpulan data. Dan struktur yang ketiga adalah findings and discussion. So pada bagian ini bagian terpenting karena bagian ini berisi tentang hasil dari laporan yang akan dibuat. Pada laporan ini fakta dan detail akan diberikan. Bagian ini dibagi menjadi subbagian yang berisi tabel, grafik yang terkait dengan informasi faktual
yang juga disertakan dalam bagian ini. So struktur yang keempat adalah conclusion. So in this structure, laporan bisnis akan bagian interpretasi dan atau ringkasan hasil. Jadi bagian ini mengkaji informasi faktual yang disajikan dalam temuan. Bagian ini digunakan untuk menyatakan interpretasi objektif dari data. Dan yang kelima adalah bagian dari recommendation. Pada bagian struktur ini, laporan bisnis ini biasanya berisi tentang saran dan rekomendasi yang didasarkan dengan fakta dari bagian temuan dan kesimpulan logis yang dicapai. So that's all from my presentation. So thank you for your attention and goodbye.